kecil open jazz bisa buat sama kamu Pak Abun kemarin sama kamu Pak Abun di Blue Fire mereka ini kalau open itu aja 800 sana yang bisa dibawa. Oh, bukan satu ya? ini berapa mami sini hanya beda agensi apa Iya. Belum, ini aja baru mulai. jadi kalau aku bawa oke aku main bola dulu karaoke dulu 800 juga saya bawa kopi dulu jangan aja Oce itu berapa? ya wajah besar ada 800 Ya udah ke bawah keluar Sama. apa bedanya? Ya Bang, menyikapi tentang kegiatan perjudian bola pingpong Bang yang ada di Kota Batang, Bang Paul. Yang gini ya, sebagai aktivis yang selama ini juga cukup bergerak di lapangan dari semua lini, itu informasi yang saya tangkap dari publik itu dunia hiburan malam selama ini digandengi judi yang namanya judi bola pingpong. Sementara yang saya tahu itu izin yang diberikan itu hanya untuk usaha hiburan. Kenapa perjudian seperti itu harus menggandengi masuk dalam dunia hiburan? Inilah yang kita minta sekarang, pemerintah secepat-cepatnya dengan aparat menyikapi ini. Jangan sampai terjadi pergerakan-pergerakan sosial yang di lapangan sehingga muncullah pergolakan-pergolakan di publik. Ini yang kita ini. Karena selama ini yang pertama setelah saya dapat informasi itu, saya juga langsung investigasi. Ada berapa titik Bang? Sekitar 7 titik itu. 7 titik ya. Ada sekitar 7 titik itu yang selama ini judinya, kalau saya mengatakan bisa saya garis bawahi, judi yang cukup elit dan eksklusif. Oke. Kalau pihak pemerintah membiarkan seperti ini, sekarang pertanyaan saya, apakah hasil usaha perjudian ini ada income buat daerah atau negara? Ini yang saya tanyakan. Berarti ada indikasi pengemplangan pajak lah ya Bang? Itu. Atau yang kedua, jangan sampai ada oknum-oknum pejabat maupun aparat ikut main mata dan bekerja sama di dalamnya. Pemberian gratifikasi atau Iya, gimana? justru itulah yang sebenarnya sangat berbahaya bagi kita. Sementara yang sekarang saya baca ini, satu lagi yang agak menarik yang harus kita bincangkan ini, pengusaha-pengusaha hiburan juga cenderung memakai orang lapangan yang mengklaim diri sebagai preman, sehingga ya masyarakat kecil atau orang rata jangan macam-macam kan gitu toh. Ini juga tidak bisa. Kalau yang begitu itu dibiarkan terus, maka sangat menggoyang kondisi sosial di tengah-tengah masyarakat ini. Ini yang saya minta ya, sehingga ya dengan pertemuan kita hari ini saya meminta para media juga cukup respons dengan apa yang kita angkat ini, sehingga pemerintah juga paling tidak kan bisa buka mata ya, telinga sudah dengar ya, dan pasti mata juga sudah bisa buka mata toh, bisa buka mata dan secepat-cepatnya menyikapi. Karena APBD juga
diselewengkan gitu bang Ya, jadinya kan. itu kan termasuk penyelewengan. Ya. Makanya saya bilang tadi, makanya pertanyaan saya tadi kan, apakah ada pendapatan, income untuk daerah atau negara? Nah, kalau tidak, jangan sampai ini bagian dari gratifikasi, ya toh. Jadi pendapatan tidak bisa masuk ke daerah atau negara, tapi masuk ke kantong-kantong pribadi ada. Ini yang kita jaga toh. Akhirnya diam-diam ya banyak orang bisa juga merasa ya tiba-tiba langsung kaya mendadak hanya karena yang begini-begini kan. Ini yang tidak bisa pak. Gitu. Dengan adanya PP nomor 9 tahun 81 yang memberikan bahwa pemerintah waktu itu kan memberhentikan segala bentuk perjudian yang ada Ya, di betul. Indonesia nih bang. Tapi kenyataannya menurut Bang Paul masih ada sela-selanya gitu Ya. untuk orang itu bermain perjudian di dalam KTV. Ya. Berarti ada indikasi ditunggangi lah ya. Itu sudah jelas. Karena itu kenapa saya bilang sudah jelas. Kok jalannya kan justru juga tidak sembunyi-sembunyi lagi, ya kan? Maka seperti yang saya katakan tadi, banyak juga yang dipakai di dalam. Mungkin preman, aparat juga ikut di dalam. Setelah itu sudah ada. Berarti penunggangan itu sudah jelas. Jadi PP itu sebenarnya setuju juga PP hanya untuk membuat ya hanya menunjukkan kepada masyarakat bahwa ada PP untuk melarang perjudian. Jangan juga akal-akalan saja kan gitu toh. Sementara judi jalannya terus. Tapi coba kalau ada judi di kaki 5 orang main ya, tiba-tiba ada, kan gitu toh. Padahal mungkin hanya iseng aja, iseng ya, perjudian macam ini. Tapi judi-judi elit kayak gini, ini kan pengaruhnya besar sekali. Dampak terhadap pajak lah ya bang. Dampaknya terhadap pajak, pendapatan itu paling penting. Walaupun orang yang berjudi di dalam itu, yang orang kaya yang dia buang duit, tapi dampaknya tadi, makanya tadi saya sudah bilang tadi dunia perjudian ini, dunia hiburan selama sekarang ini setelah kita investigasi digandeng dengan judi bola pingpong kan gitu toh. Sementara izin yang diberikan hanya izin usaha hiburan, berarti barang itu tidak ada. Begitu. Oke Bang Paul, terima kasih atas bincang-bincangnya.